Oso. Di mana Kak Yudi? Jogja, Bu Susan ada di Jogja kayaknya. Oh ya, yang ada di Jogja ternyata tersebar ke berbagai kota ya. Tapi Tuhan itu sungguh baik mempertemukan kita melalui media Zoom ini. Jadi tidak ada halangan bagi kita, tidak ada kendala bagi kita untuk kita bertemu. Dan BTS ini dipilih dari hasil diskusi pengurus, namanya BTS Gaya Anak Muda ya. Tapi ini kita punya singkatan, beda tapi sehati, bincang tentang sahabat, berkreasi tanpa sekat. Jadi wadah ini nanti semua rekan-rekan Prista bisa ambil bagian. Mungkin selain persekutuan, nanti akan ada acara keterampilan, berbagi keterampilan, ataupun mungkin dalam acara ini kita khusus berdoa. Mungkin nanti dikelompok-kelompokkan dan sebagainya. Akan ada banyak kreasi. Kalau ada usulan atau saran bisa disampaikan kepada kami, kita wujudkan bersama di dalam kegiatan bulanan BTS Prista. Ya, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Saya mohon Kak Ita untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kak Ita? Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di surga, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami. Kalaupun kami masih ada dalam perjalanan, Tuhan juga yang boleh menyertai kami. Kami mau berdoa untuk acara ini, semoga acara ini juga bisa menjadi berkat buat kami satu sama lain, juga bisa mengakrabkan kami satu sama lain meskipun masih dalam kondisi yang terbatas, dan Tuhan berkati supaya internet ke depan juga lancar, supaya acara ini juga boleh berjalan baik tanpa kurang suatu apapun juga. Berkati juga Pendeta Florida yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan juga, biar Engkau sendiri yang boleh ikut campur di dalamnya. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Ibu lain yang mungkin masih sedang berusaha untuk join. Tuhan permudah segala sesuatunya, Tuhan perlancar, dan Tuhan jagai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ita. Ya, di GKI, Gereja Kristen Indonesia, bulan Oktober adalah bulan keluarga. Maka kita mengangkat tema tentang keluarga juga pada malam hari ini. Nanti akan ada firman Tuhan yang akan disampaikan Bu Florida, Pendeta Florida, dan juga akan ada sharing tentang perjalanan keluarga, ya sharingnya singkat dari Bu Erli, keluarga Pendeta Hendra Buana ya, almarhum Pendeta Hendra Buana. Nah, tapi sebelumnya kita akan memujikan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan, dan kita akan boleh bersama melihat talenta dari Tuhan yang luar biasa untuk Bu Irma. Jadi Bu Irma memilih mengiringi secara live, jadi tidak mengambil dari YouTube, tapi Bu Irma akan mengiringi kita secara live lewat iringan piano. Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya, oke. Ada. Ya, suara saya terdengar ibu-ibu semua? Terdengar. Ya. Kita kan semuanya pakai video ya. Ini minta tolong videonya semua dibuka. Kita nyanyi lagunya kan gampang banget. Ku Cinta Keluarga Tuhan ya. Nah, kita nyanyinya karena pakai video cuman kelihatannya kecil, kita nyanyinya pakai gerakan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, bentuknya hati gini ya, tangannya ya, kayak gini. Mungkin minta tolong bantuan Cik Maria untuk view-nya di galeri mungkin supaya bisa kelihatan kecil karena nanti sudah ya? Oke. Jadi ku cinta keluarga Tuhan bentuknya hati gini, ya kan? Terjalin mesra, ya, peluk gini ya. Terjalin mesra sekali. Terus semua saling terjalin mesra sekali, terus semua saling mengasihi, terus
betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan, gitu ya. Ayo coba ibu-ibu semuanya pakai gelaan ya. Satu, bapak, ada bapaknya satu. Mari kita coba semuanya. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terus mesra, terjalin mesra sekali, gitu ya. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, teksnya belum keluar ya? Bentar, kelupaan saya. Sudah. Saya ini tak tutup besok yang tutup. Oke, teksnya ketinggalan. Irma, kamu kan main piano ya? Yang tak spotlight Pak Yudi ya. Pak Yudi kasih contoh ya. Spotlight tetap di tempatku, Tak pin aja ya. Dari tempatku. Tak pin 2 ya. Loh, suaranya dari tempatku, Ci. Dari tempatku semuanya. Yuk, mari kita sama-sama menyanyi ya. Saya kembalikan ke Bu Dina. Oke, terima kasih. Memang Bu Irma ini pengen mengiringi langsung gitu ya. Jadi talenta Tuhan yang luar biasa. Tadi Kak Yudi mencipta lagu. Nah, ada banyak juga rekan-rekan yang pintar bermain musik. Nanti lain kali di dalam acara BTS mungkin yang lain yang akan bermain musik. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Oh, maaf. Sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan sharing dari Bu Eli, keluarga almarhum Pendeta Hendra Buana. Mungkin ada banyak dari kita yang sudah mendengar sharing pada saat-saat yang lalu, tapi pada saat ini kita akan mendengar sharing lebih dalam lagi, mengenal lebih dekat dari Bu Eli. Mungkin ada yang baru di sini yang belum mengenal lebih dekat. Nah, saatnya kita akan mengenal lebih dekat keluarga almarhum Pendeta Hendra Buana. Bersama juga nanti kita lihat foto-fotonya yang luar biasa ya. Mari silakan Bu Eli. Ya. Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih, Perista, ya, adik-adik, bahkan anak-anakku, Perista ya. Salam kenal, saya Eli Buana. Kalau di gereja ya ada yang manggil Mak Eli, apapun aja pokoknya. Yang penting kami bisa senang dan akrab ya. Malam hari ini saya diminta untuk memperkenalkan keluarga yang mungkin saya mulai dengan pada saat saya menjadi istri almarhum Pendeta Hendra Buana ya. Saya menjadi istri beliau pada tanggal 14 April 1972. Dan pada saat itu kami menjadi
Pak Endra menjadi pendeta DKI di Jombang tahun 72. Dengan berjalannya waktu, saya singkat aja ya, soalnya waktunya cuma dengan berjalannya waktu, kami mengalami pergumulan yang hebat, tapi bukan masalah dengan gereja atau dengan jemaat, tetapi masalah keluarga yang kalau saya ceritakan memang nanti memakan waktu yang lama, tetapi pergumulan tentang bagaimana pada saat itu keluarga almarhum Pak Endra Buana itu jadi papa, mama, nenek, dan Cece dan adiknya itu mengalami sakit yang parah. Dan waktu itu Pak Endra sangat-sangat diharapkan oleh keluarga untuk bisa mengobatkan itu. Nah, terus terang kita ya menyadari bahwa bagaimana seorang pendeta waktu itu kami di DKI Jombang dengan masih di kontrakan di jalan sawahan itu yang bahwa bukan mengecilkan, dan kami tetap sampai sekarang tuh saya tetap mensyukuri bahwa saya pernah mengalami hal itu. Kami juga dengan berkendaraan dengan sepeda ontel itu kemana kami melayani, termasuk ke Kertosono, ya termasuk luar kota. Waktu itu Pak Endra buka pos WI di sana dan saya ikut ngajar sekolah minggu. Padahal waktu itu saya juga terus akhirnya dengan berjalannya waktu saya hamil Yosi sampai melahirkan, kemudian dihamil Billy, ya saya gandolan gitu. Kalau melewati rel sepur itu kereta api, Pak Endra itu bilang, hati-hati, aku ini geronjalan, perut saya yang besar ini saya tahan begini supaya tidak terlalu tergoncang. Tapi semuanya itu membuat kenangan yang gimana ya, tidak terlupakan bagi kami. Dan kami sangat mensyukuri bahwa kami diberikan kesempatan untuk seperti itu. Tetapi yang seperti tadi saya ceritakan bahwa Pak Endra sangat dibutuhkan oleh keluarganya untuk mengobatkan. Nah, saat itu saya singkat ada omnya, jadi adiknya papinya Pak Endra itu yang punya modal supaya Pak Endra itu mengerjakan. Waktu itu mungkin beberapa di sini pasti ngerti ceritanya bagaimana kami pindah ke Pajak. Jadi Pak Endra, kami bergumul, berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk nolong supaya yang dikasih ini semua bisa mendapatkan keringanan dari sakitnya. Tetapi tidak ringan, tetapi malah nemen gitu ya, malah parah. Sehingga waktu itu akhirnya Pak Endra dengan ya berdoa, ya minta ampun, terus ngomong sama Tuhan, ya sudah Tuhan, kalau gini saya bagaimanapun juga saya akan meletakkan jabatan itu. Saya ditanya, ya Pak El, nah saya pelongo-pelongo, saya waktu itu masih umur 22 tahun, saya ya wes, kalau memang itu keputusan kita, Tuhan ya saat ini masih belum menunjukkan pertolongannya bagi ini, papi, mami, mak, cik, D. Sakitnya pokoknya sakit yang parah dan memerlukan penanganan dokter. Terus singkat cerita, akhirnya kami pindah di Pajak. Terus Pak Endra dikasih modal oleh pamannya ini untuk menanam bawang, kemudian menanam apapun yang ditanam. Pertama berhasil, luar biasa. Kami mengalami berkat Tuhan yang dilimpahkan luar biasa. Sehingga kami sempat gitu mengobatkan papi, mami, lalu emak, ya semua itu kami. Tetapi ya Tuhan ingin mengingatkan kepada kami bahwa bukan kamu yang menolong, yang bisa itu bukan kamu. Singkat cerita, akhirnya mereka satu-satu meninggal dunia. Dan setelah itu, setelah kami berhasil mengobatkan tapi tidak berhasil kesembuhan mereka, terus akhirnya kami rasanya, aduh gimana ya. Terus pada saat itu, tapi setelah semuanya lewat itu, kami mensyukuri, dan khususnya saya saat ini yang masih hidup, saya mensyukuri bahwa bahwa dengan adanya kami itu pindah ke Pajak, di situ ada bibit-bibit yang orang yang belum mengenal Tuhan. Di sana belum ada orang Kristen. Saya waktu itu buka persekutuan dengan keluarga saya sendiri, lalu ada tetangga-tetangga yang mau saya ajak, saya ajari, ya saya sebagai guru sekolah minggu, saya ajari sekolah minggu, dan akhirnya terus berkembang sampai sekitar 80 orang, nggak cukup rumah saya.
lalu kami pinjam vilanya orang, lalu dipinjami. Dan singkat cerita waktu itu ada pos apa sih? PI, waktu itu apa ya, komisi PI ya, waktu dari Dipo yang bekerja sama dengan kami, dengan itu, yaitu Pak apa ya, Om Adi Subrata dan Om Kokgan, saya ingat. Pasti tahu yang orang yang lama-lama pasti mengenal beliau. Akhirnya singkat cerita itu sampai sekarang itu berdiri gereja GKI Pacet. Gereja kecil di lereng gunung. Itu luar biasa, saya kalau ingat itu saya rasanya gimana gitu. Itu Tuhan memang ada di balik penderitaan yang kami alami, kami meninggalkan meletakkan jabatan tuh Pak Hendra, tapi di situ kami menyaksikan bahwa ada dipakai oleh Tuhan menjadi suatu kebaikan, yaitu pekabaran Injil di Pacet. Sampai sekarang ada GKI Pacet, yaitu di jalan yang turun ini ke arah Batu, bisa lewat situ sebelah kiri jalan. Nah setelah itu Pak Hendra tahun 85 dipendetakan yang kedua kalinya di GKI Mojokerto. Tadinya kan di Jombang ya, terus pindah Pacet, petani, peternak, ya sembarang kalir pokoknya. Saya itu ya jadi betul-betul petani. Saya pakai topi yang gitu tuh apa sih? Topi petani apa tekotok apa itu? Seperti itu ya. Seperti itu saya ikut. Jadi walaupun banyak pekerja di sana, tetapi saya dan Pak Hendra tidak mau tinggal diam. Kami betul-betul terjun sebagai petani, sehingga rupa saya ini tidak karu-karuan. Tapi kami menikmati. Nah setelah itu singkat cerita, Pak Hendra sekolah lagi. Waktu itu kan Pak Hendra masih apa ya, BSc, BTH, Bachelor of Theology ya waktu itu. Lalu sekolah lagi. Setelah lulus Pak Hendra dipanggil, memang dipanggil ada beberapa gereja yang manggil, antara lain di GKI Gunung Sahari, Jakarta, lalu juga GKI mana? Peterongan, Semarang itu. Tapi Pak Hendra akhirnya juga ya sudah ya, berdoa dan menetapkan pilihannya di GKI Mojokerto. Karena di situ kami ini meninggalkan Tuhan dan di situ kami ingin sharing bahwa kami kembali kepada Tuhan. Nah di situ kami Pak Hendra dipendetakan yang kedua kalinya tahun 85 di GKI Mojokerto dengan pelayanan Mojokerto, GKI Mojosari, dan juga Pacet. Lisa tahu waktu itu Lisa masih kecil lah, istrinya Pak Yahya ini. Nah setelah itu dari situ, jangan dulu Pak. Ya dari situ singkat cerita aja, kami ke ini apa? Tahun 90 kami ke Surabaya. Kemudian Pak Hendra dipendetakan tahun 91 karena ya kami bergumul terus karena di Mojokerto sudah ada Pak Pipi. Jadi sebelum ditinggal Pak Hendra tuh menyiapkan Pak Pipi lulus. Di Mojokerto, oh iya pikirnya. Terus kemudian Pak Pipi lalu pendeta Novarita. Nah setelah ada lalu Pak Hendra pamit terus ke Surabaya ke GKI Dharma Satelit yang sampai saya sekarang ini berada. Ya itulah itu yang pengalaman saya dengan beliau. Dan kami memang mengalami itu, terus Pak Hendra sakit. Pak Hendra sakit itu divonis. Pak Hendra sakit itu tahun 2006. Akhir 2006. Pak Hendra waktu itu divonis oleh dokter bahwa dia kena kanker pankreas. Dan selain itu juga setelah dicek ternyata juga jantungnya juga tidak bagus. Padahal Pak Hendra tidak ada keluhan sama sekali. Dia kalau besuk-besuk sama saya, itu dia naik, itu enggak mau naik lift, enggak mau naik apa itu ya, jadi pakai naik tangga biasa sama balapan sama ayo balapan, dan dia bisa naik sampai lantai 4 dan enggak menggos-menggos begitu ya, terus mendoakan lalu dari kamar ke kamar seperti itu. Tapi itu divonis itu saya kaget, kok enggak ada keluhan, enggak ada apa-apa, tapi kok bisa seperti ini gitu. Singkat cerita akhirnya di sini kan enggak bisa melakukan apa-apa ya. Lalu yang bisa itu di MONI waktu di Mount Elizabeth. Dan ya saya tahu lah di sana kita tuh bukan kemalan sok luar negeri ya. Tapi memang waktu itu bagaimanapun juga terus nggak bisa di sini semua angkat tangan juga alat-alatnya belum ada waktu itu. Kalau sekarang ada PET scan ada, saya tahu di Jakarta, lalu mungkin di Surabaya sudah ada.
Nah, singkat cerita, setelah itu Pak Endah juga dilakukan ya dioperasi pankreasnya. Sebelum dioperasi pankreasnya diring dulu supaya bisa dioperasi, supaya kuat jantungnya. Setelah setelah pankreasnya dioperasi, kemudian Pak Endah juga harus menjalani radiasi, terus di bypass lagi. Nah, setelah itu yaitu kondisinya menurun. Pak Endah waktu itu divonis 2 bulan, tetapi Tuhan berkehendak lain. Waktu itu Pak Endah ngomong, ya apa Tuhan, aku ini seperti ini, tapi tugasku kok belum selesai gitu. Dia merasakan dia memang rasanya aku enggak lama ini. Dia bilang gitu sama saya, sama kakak saya, sama beberapa orang itu. Kak Yosi bilang, Yos, sing setia ya nak ya, nanti kita suatu saat ketemu. Rumahnya papi sebentar lagi selesai. Itu selalu diomongkan kepada orang-orang yang datang, ya kepada anak-anak saya dan juga kepada saya. Dia bilang, sorry ya, gitu. Pokoknya kamu harus tetap setia, kita suatu saat akan ketemu. Nah, setelah itu ya terus akhirnya Tuhan tuh memang luar biasa kok. Waktu Tuhan tuh luar biasa. Pak Enda akhirnya seperti diperleng gitu ya. Jadi dikasih 10 kali lipat, dijatah 2 bulan. Dokter bilang, dokter mana-mana. Ini rasanya Bu bilang kami 2 bulan ya maksudnya. Tetapi Tuhan yang mempunyai kehidupan. Pak Enda dikasih 10 kali lipat jadi 20 bulan. Ternyata Pak Enda itu sampai Pak Andri, pendeta Andri itu sampai dipendetakan. Jadi Pak Enda sempat gitu mentabiskan pendeta Andri itu dalam keadaan yang kurus kering. Mungkin beberapa pendeta yang hadir waktu itu melihat ya 36 sampai 40 kilo turunnya. Jadi kurus dah lain sekali. Nah, setelah itu 3 Mei 2008 itu pendeta Andri itu ditabiskan. Kemudian 3 Maret 2008 itu ditabiskan. 5 Mei pendeta Andri itu menikah. Pak Hendra 25 Mei meninggal. Dia ngomong waktu Pak Andri itu menikah, dia bilang, tugasku ini sudah selesai kok. Saya bilang, saya dulunya bilang, tapi kok ngomong gitu, tapi setelah terus dia berulang-ulang ngomong gitu, ya sudahlah, saya diam aja. Ya itulah akhirnya 25 Mei Minggu sekitar jam 9 itu pas kebaktian itu Pak Enda meninggal dengan sangat tenang, dia tidak merasa kesakitan. Itu yang saya syukuri. Jadi apa yang dikatakan oleh dokter di mana-mana itu ngomong pasti nanti suatu saat tidak tahan, dia pasti kesakitan. Open killer tidak akan mempan. Tetapi Pak sampai akhir saya melihat Pak Enda itu dengan tenang, meninggalkan kita semua dengan posisi seperti begini. Dia selalu berbaring itu dengan posisi begini. Sampai suster-suster itu bilang kok aneh gitu. Padahal sebelah anunya Pak Enda itu juga ada orang yang juga sakitnya sama Pak Enda, teriak-teriak gitu. Sambil marah-marah. Itulah sampai akhir hidupnya Pak Enda tetap dia terus memberitahu orang-orang yang besuk, jangan kecewa sama Tuhan ya. Jangan pernah kecewa, apalagi marah. Bu lu ya, selalu begitu. Soalnya ada jemaat yang rasanya itu kayak nggak terima gitu loh ya. Tapi terus Pak Enda seperti itu. Dan itu yang menguatkan kami semua sampai saat ini. Nah, itu kesaksian saya yang itu. Maaf Nak Dina. Terus ini yang tentang ini keluarga saya punya 2, kami punya 2 anak ya, yang lain mungkin ngerti ya, Joshua atau biasanya kami panggil Yosi, dan yang adiknya itu Billy. Joshua yang ini, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kirinya Pak Enda itu menikah dengan Lily, punya anak 2 yaitu Phoebe yang masih kecil itu, Phoebe dan Dave yang digendong Joshua ini. Nah, Phoebe sekarang ini sudah lulus kuliahnya, dia umur 21 tahun. Dia sudah lulus dan dia sekarang mengurus surat-surat untuk kerja di sana. Kalau Dave kelas 2 SMA. Lalu Billy anak saya yang kedua itu punya 2 anak perempuan yaitu Anette dan Alin. Anette kuliah sekarang di UC, Universitas Ciputra, dan Alin 1 SMA. Alin ini merupakan cucu saya yang terkecil. Itulah keluarga saya, keluarga kami. Dan saya bersyukur saat ini, terus terang saya bersyukur dengan Perista yang baik pengurus yang lalu maupun pengurus yang sekarang, yang malah canggih. Saya terus kadang-kadang
ya opo ini keteteran, tapi ya sudahlah kami berusaha untuk mengikuti. Kami senang sekali gitu loh. Kami sangat menghargai, yaitu dan saya juga bersyukur dengan anak-anak rohani, maksudnya 3 isi pendeta yang juga bersama-sama sampai dengan saat ini, yaitu Maria, yaitu istri almarhum Samuel Indrarto, kemudian Nak Tina, isinya Pak Andri Purnawan, dan kemudian Bukim Ruti, yaitu isinya Pak Dedi. Itu anak rohani. Jadi kami berempat. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama bertumbuh bersama dan bertambah saling mengasihi. Terima kasih Rista, pengurus ya semuanya. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Suatu saat kita ketemu lagi, puji Tuhan. Saya anak Dina keliwat ya, sorry. Keliwat 10 menit. Gak apa-apa, Bu. Terima kasih, sharingnya luar biasa, kesaksian yang sungguh menguatkan kita semua ya. Keluarga pendeta itu tetap memiliki pergumulan. Tapi dari sharingnya Bu Eli, bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu bersama kita di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita, keluarga pendeta itu keluarga yang juga tidak sempurna, yang nanti akan kita dengarkan di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan Bu Florida, bahwa kita juga keluarga yang tidak sempurna. Keluarga juga, pendeta juga penuh pergumulan juga. Tetapi Tuhan menguatkan kita, Tuhan menopang kita, Tuhan selalu bersama kita. Mungkin Bu Irma bisa di-share lagi foto-fotonya sepintas Bu Eli dan keluarganya Bu Irma. Kita bisa lihat bersama mulai dari awal ini Bu Eli dan Pak Hendra. Itu di Jombang itu. Wah, itu masih di Jombang. Kemudian Bu Irma kita bisa lihat ya ini waktu masih muda ya. Ya, kemudian lagi Bu Irma ini ada dengan jubah kependetaannya dan bersama keluarga ya. Ini sudah lahir cucu-cucu. Kemudian ya. Kemudian lagi ini luar biasa ini. Menginspirasi. Saya pengen foto seperti ini, Bu. Cuma Pak Gideon itu enggak suka foto. Ini jadi inspirasi ya. Wah, luar biasa ini fotonya ya. Terus kemudian lengkap dengan cucu-cucu. Sudah tidak ada lagi, Bu Irma? Sudah cukup ya? Habis. Sudah habis itu dirangkai. Ya itu. Makasih. Ya ini yang terakhir foto-fotonya luar biasa ya. Pakai dress code putih, terus ada yang dress code-nya hitam dan sebagainya. Ya ini luar biasa menginspirasi kita semua. Ya. Terima kasih Bu Eli untuk sharingnya. Di waktu BTS yang akan datang, kami dari pengurus akan memohon untuk Bapak Ibu yang ada di sini sharing tentang keluarganya, karena kalau saya japri ada beberapa ini yang cerita ya, luar biasa bagaimana Tuhan ada di dalam pergumulan dan juga dalam perjalanan kehidupan hamba-hambanya. Kadang-kadang saya tanya, putranya sekarang kuliah di mana dan sebagainya. Kami juga belajar gitu untuk putra-putra kami yang waktu dulu masih kecil, sekarang sudah SMA dan sudah kuliah. Kami belajar dari rekan-rekan keluarga pendeta yang lain, bagaimana menjadi contoh buat kami gitu. Jadi kita saling menguatkan, saling menginspirasi, saling menopang satu dengan yang lain. Ya, kita akan lanjutkan BTS pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Florida dengan tema imperfect. Jadi keluarga pendeta di dalam ketidaksempurnaannya tetap dapat merayakan cinta kasih Tuhan. Ya, ini adalah bulan keluarga, bulan di mana kita berefleksi tentang keluarga kita. Mari, Bu Flori. Iya, terima kasih Bu Dina. Tante Eli terima kasih ya buat sharingnya gitu. Sebenarnya lama juga nggak apa-apa, saya renungannya jadi 5 menit nanti. Tapi mungkin kita harus lebih banyak sharing ya, karena banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari setiap cerita-cerita
setiap keluarga gitu. Kita berdoa dulu ya sebelum kita sama-sama berdiskusi tentang firman Tuhan. Kami berterima kasih lewat persekutuan ini kami berani untuk berbagi tentang pengalaman hidup kami. Terima kasih Engkau yang mengasihi kami, yang membuat kami mampu untuk bercerita tentang pengalaman hidup kami. Terima kasih untuk Tante Eli yang sudah bercerita tentang kehidupannya, pelayanannya, dan biarlah firman Tuhan hari ini juga boleh menopang kami supaya sebagai keluarga pendeta, sebagai bagian dari orang-orang yang Tuhan percaya untuk mendampingi para hamba-Mu yang melayani umat-Mu, Tuhan yang terus memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami akan memulai dan membaca firman Tuhan. Amin. Iya, rekan-rekan, sebenarnya saya ini selalu apa ya, selalu keberatan atau selalu menolak kalau misalnya mau bicara atau mau jadi pembicara di rekan-rekan pendeta atau perista, karena itu kan seperti bagian hidup kita gitu ya. Tapi hari ini saya mau sharing tentang imperfect, bagaimana kita menjalani hidup sama seperti gambar rumah ini yang kemudian ada retak-retaknya, sama seperti tembok rumah kita, tembok pastori, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang retak, tapi kita tetap menikmati hidup di situ, kita tetap ada di situ, kita menjalani hidup di situ, kita menerima berkat Tuhan di situ, kita menerima kasih Tuhan di situ, tapi juga kita menerima luka-luka yang entah dari siapa saja itu bisa ada di tengah kita. Kalau Bapak Ibu yang punya akuarium di rumah gitu ya, kalau misalnya malam dan kemudian lampu mati, ada sisi yang menarik gitu. Saya kalau mengunjungi rumah mertua di tamunya itu ada kolam, ada akuarium gitu, dan saya suka lihat kalau malam hari. Karena apa? Ketika lampu mati, hanya lampu dalam akuarium itu yang hidup, ada sisi gelapnya, justru sisi gelap itu yang membuat warna dari ikan itu kemudian semakin menyala gitu ya. Saya menikmati bisa melihat ikan-ikan itu yang bagus begitu, yang cantik, ketika ada sisi-sisi gelapnya dulu gitu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat keindahan ikan itu seringkali ya didukung oleh sisi gelap yang terlihat. Kalau semuanya menyala dan terang, kadang-kadang kita nggak bisa atau tidak sepenuhnya melihat ikan hias itu dengan warna-warna yang menarik begitu. Tetapi kalau justru ketika lampu mati, ada sisi gelapnya, seolah-olah warna itu keluar. Nah, hidup kita juga demikian. Hidup ini menjadi lebih menarik ketika kita biarkan saja. Terang dan gelap, ini bukan soal dosa dan bukan berdosa ya, tetapi sisi-sisi kemanusiaan kita yang ada, yang memang melekat dalam diri kita, suka dan tidak suka. Bukankah hidup di tengah jemaat kita juga berhadapan dengan situasi itu? Tidak semua 100% jemaat senang dan happy dengan kita gitu ya. Bahwa ada juga akan ada orang yang nggak senang dan nggak suka, tetapi ya itu realita kita. Bahwa menjadi keluarga pendeta kita bisa bahagia, tapi bisa juga sedih. Beberapa waktu yang lalu seorang pendengar Bahtera Yuda itu dia kemudian mencari dan menghubungi saya begitu, hanya pengen cerita. Dia keluarga pendeta, lalu kemudian dia sangat sedih hidup sebagai keluarga pendeta. Dia istri pendeta tepatnya ya. Dia terkejut kehidupan pendeta itu ternyata seperti itu. Jadi semua bayangan dia runtuh. Ketika pada saat mau menikah, ketika pacaran dengan seorang hamba Tuhan, lalu sepertinya semuanya indah, lalu ketika
dia menikah dengan seorang hamba Tuhan, itu ada kebanggaan, tapi kemudian perjalanan pernikahan itu lalu menjadi satu tekanan tersendiri baginya. Tekanan bukan hanya karena dari jemaat, tetapi juga dari pasangannya. Tapi ya itulah mungkin gitu ya, keluarga kita betapa tidak sempurnanya. Kita senang, tapi ada kalanya memang sedih yang mendalam, yang mungkin tak terungkapkan. Saya tanya kepadanya, Bu, apakah Ibu pernah menyampaikan perasaan Ibu ini kepada suami? Dan dia mengatakan, enggak pernah. Kenapa? Bukannya suami orang yang paling Ibu percaya begitu. Saya takut tambah tertekan kalau saya menyampaikan apa yang saya rasa. Ya saya telan saja pahitnya kayak gitu. Anda bayangkan ini keluarga pendeta yang kalau kita lihat di luar, wah sepertinya luar biasa. Tetapi ada orang yang seperti berjuang setengah mati untuk bisa mengimbangi pasangannya, untuk bisa melawan semua bayangannya yang runtuh itu dan menjalani keping-keping yang dia coba untuk sambung lagi satu dengan yang lainnya. Bahagia, sedih bisa jadi mewarnai kehidupan kita. Rasa percaya, lalu sebentar kita kecewa. Kita kita percaya kepada orang-orang tertentu, kita membagikan pengalaman-pengalaman hidup, tapi mungkin pada waktu tertentu kita bisa kecewa dengan orang-orang itu, ternyata kita merasa bahwa oh kita salah berbagi gitu, kita salah menceritakan gitu, kita ada dan tiada itu saya mau menggambarkan bahwa kita keluarga pendeta yang kita mungkin punya, tetapi ada sesuatu yang kita nggak punya, yang kita mau, tapi kita nggak bisa cepat-cepat juga membelinya, kita tidak bisa juga langsung membelinya, meskipun mungkin uang kita punya, tapi kita berhati-hati sekali, kita mengatur semuanya, kita ingin sekali, tapi kita menahan misalnya, jadi tapi kita yang menjalani semua itu gitu. Kita mungkin punya hak-hak yang bisa kita minta, tapi kita berusaha menahan semuanya. Ya, apapun itu, saudara, hidup kita akan menjadi lebih menarik ketika memang kita sadari semua ini. Ini mewarnai kehidupan keluarga kita sebagai keluarga pendeta. Mungkin jemaat punya ekspektasi terhadap kita, harapan-harapan tentang kita, tentang keluarga kita, tentang diri kita sebagai pasangan pendeta. Banyak sekali harapan mereka, banyak sekali ekspektasi kita. Tetapi toh kita juga tidak bisa menjawab semua ekspektasi itu. Karena itu, mari kita belajar untuk berjalan bersama. Sampai pada kita berani menerima semua hal tentang diri kita yang tak sempurna, tentang keluarga kita yang memang juga tak sempurna, tentang pelayanan, tentang gereja. Kalau tadi yang pendengar Bahtera Yuda itu, dia tuh mengatakan begini, saya pikir Bu, gereja itu akan membuat saya merasakan damai sejahtera. Tapi terus terang, saya justru tertekan. Kaki saya ini gemetar, Bu, kalau masuk di gedung gereja. Bukan karena saya merasa Roh Kudus bekerja dalam diri saya, tetapi begitu beratnya saya mengalami tekanan karena terlalu banyak harapan-harapan ekspektasi yang muncul. Belum lagi persoalan konflik-konflik di dalam gereja. Seorang istri yang berjuang mendampingi suami yang nggak sempurna, tapi juga gereja yang ruwet luar biasa. Dan dia sampai merasakan trauma seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kehidupan pelayanan kita ketika kita ada di dalam lingkup yang memang nggak sempurna, sembari kita melihat diri kita juga ini punya sisi-sisi gelapnya. Saya ingat satu firman Tuhan ini, 2 Korintus 12 ayat 9, tentu tidak asing bagi kita semua ketika
Paulus bicara tentang duri dalam daging ketika dia minta-minta kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada dua kata yang indah yang Paulus pilih, yang menurut saya ini menjadi kekuatan besar yang membuat dia sampai pada titik menerima apapun itu, termasuk duri dalam daging itu. Ketika Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukan karena Tuhan mengatakan, oh cukup, arti udah stop, seperti orang yang kalau udah kenyang, kalau misalnya anak sudah makan banyak, udah cukup, kamu terlalu makannya banyak, udah cukup. Bukan cukup yang demikian gitu. Tetapi bahwa apa yang Tuhan beri itu akan menemani perjalanan hidupmu, tidak kurang dan tidak lebih. Semua Tuhan atur sedemikian rupa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, menggambarkan bahwa tak kurang tak lebih, tapi akan selalu ada kasih karunia yang menemani perjalanan Paulus. Dan ketika dia merasa bahwa yang bisa membuat rasa cukup, yang bisa memenuhi cangkirnya sampai penuh itu sehingga dia merasa cukup itu, dia sudah mendapatkan karunia Tuhan itu, dia kemudian melihat selangkah lebih maju lagi. Oh, ternyata hidup dalam kasih karunia itu justru membuat segala kelemahan-kelemahan yang ada, semua hal sisi gelap dalam arti hal-hal yang mungkin ingin sekali Paulus buang dalam dirinya, tentang sakitnya, tentang tantangannya, tentang kesulitannya. Justru dia harus mengalami itu karena disitulah kuasa Tuhan sempurna. Saudara, menarik sekali refleksi Paulus ini. Justru dalam kasih karunia Tuhan, dia merasakan cukup itu, penuh itu, dan di dalam segala pergumulan itu tadi, gelap terang, ada tiada, percaya, kecewa, senang, sedih, apapun itu. Dalam segala hal itu, dia lalu melihat ada kuasa Tuhan yang sempurna. Sebab itu, kesimpulan yang dia ambil, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini bukan orang yang sedang membesar-besarkan kelemahannya, membesar-besarkan sisi tidak sempurnanya, tetapi orang yang sedang berdamai dengan keadaan dan berjuang menjalani hidup supaya bukan lagi dirinya, tetapi orang melihat Kristus. Bukankah kita dipanggil untuk itu? Bahwa dalam pergumulan kita, dalam perjalanan kita, kesesakan kita, dalam ketidaksempurnaan keluarga kita, pasangan kita, meskipun mereka pendeta gitu ya. Tetapi justru ketika kita berani untuk menerima segala sesuatu itu, endingnya adalah orang yang melihat Kristus yang menjadikan semua itu. Kristus yang membuat kita bisa menjalani sesuatu yang tidak mudah itu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dia belajar menerima kelemahan itu. Karena dia tahu justru disitulah kuasa Kristus turun menaungi aku. Biarlah kita juga belajar melihat bahwa yang memampukan kita untuk bisa tetap menjalani, membuat hidup kita lebih menarik ketika kita tahu satu hal. Kasih karunia Tuhan yang pasti selalu cukup
untuk kita menjalani segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Dan dalam segala ketidaksempurnaan itu, Tuhan memang bersengaja mengizinkan itu terjadi, supaya karena kita ini hamba Tuhan, karena kita ini keluarga yang Tuhan percayakan untuk melayani. Yang Tuhan mau bukan kita lagi yang dilihat, tapi memang Kristus. Kristus yang ada, yang membuat orang melihat, oh iya, Kristus. Saya mau cerita satu pengalaman perasaan gagal saya ketika melayani gitu ya. Jadi suatu saat saya memimpin retret begitu, retret anak sekolah ini sebelum sebelum pandemi gitu. Itu di Gria Kusuma Indah. Lalu satu ruangan itu rame banget gitu ya. Saya sampai stres, ini guru-gurunya nih ngapain coba. Mereka diam aja lihat anak-anaknya rame dengan sendirinya. Padahal ini retret sekolah begitu. Lalu ketika saya udah mulai mimpin begitu, saya itu berusaha membuat anak-anak ini terkesan begitu. Ketika mereka ribut dengan sendirinya, saya berusaha untuk mencari perhatian mereka begitu dengan gerakan, dengan suara, dengan banyak hal yang pengen sekali supaya saya bisa menarik perhatian mereka. Tapi saya gagal. Dan anak-anak itu tetap aja rame kayak begitu. Sampai saya ingin cepat-cepat selesai dari acara itu. Dan akhirnya saya cepat-cepat pulang gitu karena udah selesai malam padahal, dan saya pulang gitu, nyetir sendiri gitu. Sampai akhirnya saking pengen cepat-cepat dan karena merasa gagal, nggak bisa ngatur anak-anak gini, itu guru-gurunya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya pulang itu Alkitab saya itu bisa ketinggalan di tempat retret gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ini orang yang lagi kesal minta ampun dengan dirinya sendiri karena merasa gagal, karena merasa nggak bisa mengendalikan situasi, nggak bisa menarik perhatian, padahal saya udah berjuang gitu ya. Dan dalam perjalanan itu saya kayak kesal, saya marah sama gurunya, saya kesal karena mereka tidak bisa mengatur anak-anak. Saya sudah perjalanan pulang, sudah semakin jauh dari tempat retret gitu ya. Tapi saya mulai menamai perasaan-perasaan saya gitu. Oke, saya ini tertekan oleh situasi. Dan karena saya tertekan oleh situasi, lalu saya berusaha untuk menjadi terkesan gitu. Bisa dipahami ya, orang yang lagi tertekan oleh situasi, tapi dia bersamaan dengan itu berusaha supaya tetap terkesan oleh orang di depannya. Oleh anak-anak didik ini gitu, anak-anak sekolah ini. Akhirnya apa? Saya kehilangan diri saya sendiri. Apa yang saya siapkan, apa yang saya ingin sampaikan lalu menjadi buyar. Karena apa? Karena saya sedang berpikir bagaimana saya menarik perhatian anak-anak ini. Apa yang saya mau ceritakan dari pengalaman ini? Ketika kita ada dalam situasi yang tak menyenangkan, yang berbahaya adalah kita semakin berusaha untuk membuat orang-orang di sekitar kita itu supaya terkesan. Ketika kita sedang merasa mungkin ditolak, merasa kecewa, kita justru semakin berusaha supaya orang-orang bisa menerima kita. Dan akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri. Kita sudah nggak seperti diri kita sendiri lagi. Pokoknya kita berupaya seperti yang orang mau. Bagaimana harusnya menyenangkan orang banyak dan kita lupa. Bersamaan dengan itu kita menaruh luka-luka lebih dalam lagi pada diri kita sendiri. Nah, karena itu bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam segala ketidaksempurnaan ini? Apa yang harus kita lakukan?
Apa yang bisa membuat kita bisa tetap mampu menjalani dalam segala situasi yang tak sempurna supaya kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Kalau saya selalu kembali pada cerita pendengar Batra Yuda itu, saya merasa dia sampai kehilangan dirinya sendiri karena setiap hari dia harus berjuang supaya orang bisa menerimanya. Dia berusaha seperti saya yang mengajar anak-anak yang kemudian anak-anak nggak memperhatikan, lalu saya berjuang menjadi nggak karu-karuan untuk bisa menarik perhatian mereka. Saya kehilangan diri saya sendiri. Dan istri pendeta itu juga mengalami seperti itu di tengah jemaat. Betapa melelahkan. Kita harus bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup dalam situasi yang tak sempurna, tetapi kita masih ada di dalam kewajaran dan juga kewarasan sebagai manusia biasa. Hari ini, saudara, saya mau sharing ada buku yang menarik, The Gift of Imperfection, Brené Brown. Dia menulis begini, ada 3 hal penting bagaimana kita bisa membuka diri, menjalani hidup kita, dan kita tanpa kehilangan diri kita sendiri, begitu. Dia mengatakan ada 3, keberanian, belas kasih, dan keterhubungan. Keberanian mau menggambarkan bagaimana supaya kita ini berani menyatakan apa yang kita rasa. Siapa yang paling pertama yang harus kita bagikan? Ya pasangan kita. Kita berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan supaya kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Kita berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Kita berani untuk mengungkapkan sisi kegagalan-kegagalan kita. Kita berani untuk menyampaikan apa yang memang kita tahu benar bahwa itu pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kan nggak semua menyenangkan gitu ya. Tetapi keberanian itu menjadi sesuatu yang penting supaya kita tidak menahan segala sesuatu seorang diri sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Tetapi juga Brené Brown ini dia mengatakan bahwa keberanian itu juga harus disampaikan pada orang yang berhak untuk menerima. Nah, itu yang kita harus hati-hati gitu. Saya senang ketika Tante Eli memulai dengan cerita pengalaman hidup gitu ya. Pengalaman yang lalu, bisa bayangkan ketika suami mengambil keputusan untuk penanggalan jabatan, lalu ada dalam pergumulan itu, wah itu paling masa-masa yang berat, yang luar biasa begitu ya. Lalu kemudian nggak bisa menghindar dari panggilan Tuhan, masuk lagi dalam dunia pelayanan gitu. Tetapi ya itulah, kalau kita pernah salah, kita berani untuk mengambil keputusan untuk ya kembali apa yang memang panggilan hidup kita. Tetapi juga, saudara, kita diingatkan ketika Brené Brown ini mengatakan tentang apa yang bisa menolong kita untuk kita bisa keluar dari hal-hal itu, berbicara dengan jujur, apa yang kita rasa, pengalaman kita. Dia bilang menempatkan kerentanan kita dalam resiko gitu ya. Bahwa ketika kita cerita pengalaman-pengalaman hidup kita itu, resikonya ada banyak orang dan kemudian tidak semua orang berpikir seperti yang sebenarnya ada dalam frame kita. Karena itu pilihlah untuk pada orang yang berhak mendengar. Berhak mendengar siapa yang tentu yang kita percaya, orang yang ada dalam lingkaran kita. Tetapi keberanian itu belum cukup, perlu belas kasih. Kan keberanian, belas kasih, dan keterhubungan. Belas kasih itu supaya kita tuh juga mengasihi diri kita, kita mengenal kegelapan kita. Kegelapan itu hal-hal yang kita tahu benar bahwa kita bukan orang yang sempurna, ada banyak hal yang buruk, ada banyak hal yang sebenarnya bisa melukai orang, tetapi masih kita hidupi dalam diri kita gitu. Nah, ketika kita mengenal kegelapan kita, sifat-sifat kita yang buruk,
itu untuk bisa memahami kegelapan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain, kita bisa tahu bahwa apa yang mereka alami itu bisa jadi merupakan gambaran diri kita gitu. Supaya kita bisa menerima belas kasih itu kata kuncinya adalah bagaimana kita menerima diri kita dan menerima orang lain. Dan karena itu yang ketiga dia mengatakan keterhubungan. Keterhubungan yang terjadi, jadi di buku itu dia mengatakan ada penelitian yang mengatakan bahwa keterhubungan yang terjadi dalam relasi. Jadi kalau kita ini sering bertemu, kita saling berkomunikasi, kita terus ada dalam relasi ini gitu. Dia mengatakan bahwa itu berdampak pada perkembangan dan kinerja otak kita. Itu juga menjauhkan diri dari godaan untuk berjalan sendiri gitu. Nah, ini kan yang paling bahaya. Ketika kita merasa banyak hal yang ada dalam batin kita susah untuk membagikan, kita takut orang menciderai kepercayaan kita, atau kemudian kita merasa di tengah keluarga kita seperti berjalan sendiri. Sudah nggak ada yang memahami, itu kan berbahaya. Nah, keterhubungan ini dia katakan akan menjauhkan diri kita dari godaan untuk berjalan sendiri. Juga yang penting adalah mengizinkan orang yang biasa kita tolong untuk juga menolong kita. Kita ini kan orang yang karena kita pendeta, istri pendeta, keluarga pendeta, maka naluri kita tuh kan naluri ingin menolong siapa aja yang ada di sekitar kita. Kita lakukan yang terbaik. Tetapi pada titik tertentu keterhubungan itu relasi yang saling. Kita harus dengan terbuka juga menerima orang yang mau menolong kita. Bahkan mungkin mereka adalah jemaat kita. Hanya dengan relasi yang sehat itu yang akan membuat kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Bahwa dalam ketidaksempurnaan kita, dalam segala hal yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita juga tidak kehilangan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, lalu apa artinya ketika kita belajar untuk berani, belas kasih, dan keterhubungan? Kita diingatkan tentang bagaimana seharusnya hidup dalam karunia yang hidup dalam situasi yang tak sempurna, karunia-karunia yang dalam ketidaksempurnaan kita itu mewarnai langkah kita seperti bejana-bejana yang retak itu, tetapi tetap bisa memberikan kehidupan, tapi juga supaya kita melayani di dalam kepantasan. Kepantasan apa? Supaya kita tetap merasa keberhargaan diri kita merasa tetap pantas untuk melayani dalam segala ketidaksempurnaan kita, tetapi juga pantas untuk ketika kita berelasi dengan jemaat. Bagian akhir saya mau mengatakan begini, bahwa kita, saya, pasangan, keluarga, pelayanan, kerekanan, kita itu tidak berada dalam situasi yang ideal, apalagi sempurna. Mengakui sisi gelap diri akan menjadikan kita lebih saling menghormati dan menjadi pribadi yang terhormat. Kita hidup dalam diri kita yang nggak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, keluarga kita nggak sempurna, pelayanan gereja tempat kita melayani tak sempurna, kerekanan kita tak sempurna. Kita tidak ada dalam situasi yang ideal, tetapi kalau kita mengakui sisi gelap dalam diri kita, keterbatasan kita, maka akan menjadikan kita bisa saling menghormati, bahkan juga menjadi pribadi yang terhormat. Saya mau menutup renungan ini dengan satu sharing yang saya dengar langsung dari anggota jemaat begitu ya. Tapi ini sharing tentang kita sebenarnya.
betapa pentingnya kita melayani dalam kepantasan dan tetap terhormat gitu. Sebelumnya saya mohon maaf, ini sama sekali tidak punya tendensius apapun gitu, tetapi saya harus berani membicarakan ini supaya ini karena kita persekutuan kita gitu. Suatu saat seseorang bertanya kepada saya, Perista itu mau buat acara apa gitu. Waduh, saya ini kurang aktif di Perista, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Lalu dia mengatakan ada temannya di gereja lain gitu, ada temannya di gereja lain itu komplain gitu. Komplain karena merasa ditodong untuk memberi sumbangan seragam gitu. Padahal saya tahu loh, orang yang dia ceritakan itu dekat banget dengan orang yang dia ngomongin itu gitu. Jadi istri pendeta dekat dan sebagainya itu kan dekat sekali mereka gitu. Kok bisa ya orang ini ngomong hal yang segitu? Lalu kalau dia berisi mungkin akhirnya akan ini ya. Tetapi ya juga nggak beri tuh gitu. Dia memilih untuk enggak gitu, tapi ngomongnya tuh banyak di luar itu. Tapi saya ngambil satu poin yang penting dari cerita itu. Oke, kita ini nggak tahu hati orang gitu. Ini kita berbicara, bercerita apa adanya gitu. Kita nggak tahu hati orang. Ini orang yang baik luar biasa gitu. Yang kerekanannya dekat luar biasa. Kok bisa dia cederai dengan perkataan yang seperti itu? Saya yakin juga bukan karena kita nggak mampu. Tapi mungkin dalam situasi-situasi itu dia ngobrol selebih. Dia mungkin berbicara yang selepasnya atau tidak pada tempatnya. Tetapi saya mengambil positifnya. Di pelayanan saya juga mungkin begitu, harus hati-hati. Saya mengambil positifnya, oke, suatu saat ini saya harus bisa berani berbicara, saya itu jaga banget, oh aduh nanti ada yang tersinggung gitu. Tetapi kan kalau kita nggak bicara bersama, terus gimana gitu. Kan kita harus benar-benar saling mendukung dalam komunitas ini. Supaya apa? Dalam ketidaksempurnaan kita tetap melayani secara terhormat. Kita tetap saling menjaga. Kita tetap harus menjaga kehormatan kita sebagai keluarga pendeta. Karena itu biarlah ya hidup kita menjadi lebih menarik ketika kita rayakan ada dan tiada itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi segala ketidaksempurnaan kami, tapi tetap dengan terhormat. Jauhkan kami dari segala hal yang bisa membuat kami merasa sendiri, tapi biarlah kami saling berbagi satu dengan yang lainnya. Kami tahu Tuhan mengizinkan segala kelemahan-kelemahan, bahkan duri dalam daging itu tetap ada, karena lewat kami Tuhan mau menunjukkan kuasa Kristus yang melampaui akal dan pikiran manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Dina, saya kembali. Terima kasih Bu Flori, Pendeta Florida, untuk firman-Nya, sharing-nya yang sungguh menguatkan kita semua di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, keluarga pendeta, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, keluarga hidup indah, mari kita pujikan bahwa biarlah di dalam ketidaksempurnaan kita tetap bisa merayakan cinta kasih Tuhan. Mari kita pujikan keluarga hidup indah. Bu Irma, silakan. Ya, tunggu sebentar, lagi nyalakan gambarnya. Ini terjadi perubahan sistem, jadi belum selesai. Oke, ya, mari kita nyanyi bersama-sama. Sebentar, teksnya belum keluar ya. Bentar. Teksnya saya ganti ke sini.
Apakah sudah muncul? Sebentar. Nama saya kok hilang? Bentar. Kia. Bentar. Loh, kok gambarnya kok lain? Bentar. Ya ini saya share screen aja ya. Ini tadi mau saya pakai green screen tapi nggak berhasil, jadi terpaksa share screen aja supaya nggak bingung ya. Oke. Teksnya mana kok belum keluar? Oke, transition. Oke, maaf, bentar. Kok teksnya kok hilang? Bentar. Share screen ya, bentar. Tambah share screen. Maaf ini. Mungkin bisa nganu dulu Bu Dina, mungkin pengumuman dulu apa yang lain, ini saya ada technical problem sebentar. Oke, di dalam ketidaksempurnaan Tuhan menyempurnakan. Ya, kita belajar. Maksudnya ini kan juga berkreasi. Nyanyi manual. Ya, ini apa? Kalian ngetes apalah enggak? Ya. Apalah enggak? Ya, saya ini sambil menunggu Bu Irma. Di sini tadi saya lihat luar biasa ya, ada 54 peserta. Dan di antara kita ini ada Dokter Anne ya. Bahwa Perista Jatim itu punya 2 dokter, Dokter Anne sama Dokter Sherly. Ya, betul ya. Dokter Anne bisa lambaikan tangan, ini anggota Perista terbaru. Dokter Krisanti. Oh, Dokter Krisanti, betul. Bu Sam ya, Dokter Gigi ya, Bu Sam ya. Ya, ada 3 ya berarti Bu Maria ya, kita ya. Nah, Dokter Anne bisa lambaikan tangan, mungkin kenalan singkat sambil menunggu Bu Irma. Dokter Anne. Selamat malam, rekan-rekan, ibu-ibu, bapak semuanya. Selamat malam, shalom. Ya, perkenalkan saya Anne. Saya istri dari Pendeta Surya di Gereja GKI Kutisari Indah. Gitu, Anne. Iya. Selamat datang, Dokter Anne. Terima kasih. Anaknya berapa? Nah, itu ada yang tanya. Anaknya 2. Cewek semua. Namanya siapa? Yang besar namanya Karis, kelas 4 SD. Kemudian yang kecil Carol, masih umur 3,5 tahun. Carol, ya. Dokter Anne dari Perista Jateng ya? Ya, betul. Dari GKI? Sebelumnya di GKI Beringin. Oh, GKI Semarang. Beringin, ya. Ya. Oke, senang sekali Dokter Anne boleh bergabung. Nanti lain kali kalau diminta untuk mengisi BTS siap ya. Lain kali ada penyuluhan kesehatan atau apa bisa berbagi. Ya. Oke, ada temannya juga. Udah di Surabaya atau masih di Semarang? Sudah di Surabaya. Ya. Oke, ada Dokter Sherly juga di sini dari GKI Sidoarjo. Ini ada temannya, mungkin Dokter Sherly bisa lambaikan tangan, mungkin bisa menyapa Dokter Sherly, mari. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saya Sherly, saya dari GKI Sidoarjo, istri dari Pendeta Yoses. Mungkin itu. Putranya berapa, Bu? Itu. Putranya 1, baby. Oh, mau 2, gitu ya kemarin. Gitu. Ya, Dokter Sherly punya 1 putra ya. Namanya siapa? Namanya Corel. Namanya Corel. Oke, masih berapa bulan?
Masih 17 bulan ini. 17 bulan. Berarti sudah 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun ya. Ya. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Kita punya 3 dokter ya, luar biasa. Terus beberapa waktu yang lalu rekan kita, saudara kita, saudara kita Ayu ya, Kak Ayu dari GKI Sepanjang ya, istri Pendeta Firmanda baru saja melahirkan. Mungkin nanti juga bisa kita doakan pada akhir acara ini. Sempat Japri saya menyampaikan maaf Bu Dina untuk beberapa saat saya tidak bisa aktif atau slow respon karena juga saya bisa memahami sedang sibuk-sibuknya ya untuk mengurus babynya ya. Jadi saya bisa memaklumi, kami maklum kok, saya juga mengalami seperti itu dulu waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Akan ada saatnya Dokter Sherly, anak-anak nanti akan jadi besar seperti kami bisa dengan santai. Ya, mungkin ada di sini yang generasi muda. Bu Irma sudah bisa, Bu Irma? Tadi sudah bisa kok, sekarang hilang lagi ya. Hilang lagi ya. Tidak apa-apa ya. Waduh, saya ini salah ini. Tadi padahal sudah latihan dari siang tadi sukses loh. Ini coba kalau di layar saya ini gambarnya nggak muncul ya? Nggak muncul. Gambarnya orang-orang nggak muncul ya. Aneh ini. Nggak muncul. Atau langsung aja share ini apa? Langsung ngambil aja dari ini apa teksnya. Yang mewakili yang muda-muda. Kita juga pengen kenal. Adakah yang lain? Yang dari Bali tadi saya lihat Kak Yuliana. Halo Kak Yuliana. Halo. Halo, bagaimana Bali? Wita ini ya? Iya. Oh iya, gempa ya di Bali. Iya, bikin nggak bisa tidur. Gitu ya? Gempa. Keras, kencang ya, berasa ya? Kencang, iya. Soalnya kan dekat dengan pusat gempanya di Karangasem. Iya, siap-siap. Saya dulu pernah tinggal di Flores. Kami juga daerah gempa, jadi sering juga seperti itu. Waktu kecil saya. Iya. Bali sering sih gempa. Gitu ya. Dan depan mau ke Bali ini loh aku. Gak apa-apa, sudah bersahabat sama gempa, Bu. Gitu ya. Di sana gimana keadaannya? Ini kita perbedaan waktu ya ini ya. Sana Wita ya. Wita, iya. Waduh, berarti di sana sudah pukul ini hampir 8:30 sih. Wih, hampir 8:30 ternyata. Sudah mulai. Oh, oke. Sudah mulai bergeliat lagi ya pariwisata. Iya, sudah ya. tatap muka. Sudah tatap muka. Oke. Kemarin saya juga ikut di dalam ini kegiatannya Bulan Keluarga GKI Denpasar, ada ini ya webinar online itu ya tentang parenting ya. Iya, betul. Itu luar biasa. Gimana Bu Irma? Siap? Oke. Ya, ini langsung saya share screen aja ya. Maaf ini nggak ada gambarannya soalnya dadaan ya. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah. Oke, kita. Oke, yuk. Maaf terlambat ya. Apakah terdengar suaranya? Dengar. Tuhan di dalamnya, dalam kasih yang sempurna, Tuhan pimpin angkanya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Baik, terima kasih. Kita akan doa penutup. Bu Florida akan menutup sekalian doa berkat sebelum nanti kita akan foto bersama dan ada sesuatu surprise dari pengumuman dari sekretaris. Kalau tidak, Bu Irma yang mengumumkan. Mari silakan Bu Florida. Sekalian didoakan Balinya tadi yang di Bali gempa, Bu Yuliana. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih kami boleh sharing satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sehingga kami berada dalam persekutuan ini, kami tak merasa sendiri. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati rekan-rekan pendamping pendeta dalam kehidupan mereka bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai dan menopang mereka. Biarlah hikmat Tuhan, damai sejahtera dari Kristus yang melampaui akal dan pikiran manusia boleh menyertai kami dalam segala kerentanan kami, dalam segala ketidaksempurnaan kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami dengan hikmat-Mu, supaya ketika kami melayani dengan keberadaan diri kami, diri yang dipulihkan Tuhan, diri yang berharga di mata Tuhan, diri yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami tahu Engkau yang memilih kami, Engkau yang menentukan sejak awal, Engkau yang mengatur langkah hidup kami untuk menjadikan kami pasangan dari para hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang boleh memakai kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak pendeta, Engkau tolong mereka, Engkau juga yang mengerti segala isi hati mereka, biarlah Engkau yang boleh menata kehidupan dan masa depan mereka. Engkau tahu sebagai anak yang hidup dengan orang tua pendeta, mungkin mereka kekurangan waktu untuk bersama dengan orang tua. Tapi biarlah ya Tuhan, seiring pertumbuhan mereka, kedewasaan mereka, mereka boleh memahami. Tuhan juga yang menentukan sejak awal untuk mereka hidup bersama di tengah keluarga pendeta. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi mereka, hikmat Tuhan, Roh Kudus, yang boleh menyertai pertumbuhan anak-anak pendeta, pertumbuhan iman mereka, kedewasaan mereka, pola pikir mereka. Dan Tuhan menjauhkan anak-anak kami dari segala hal yang buruk. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat Pulau Bali yang baru saja terdampak gempa. Untuk para korban, kiranya Tuhan juga boleh menolong supaya mereka segera pulih dan boleh menata kehidupan lagi. Terima kasih untuk persekutuan ini, dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Florida untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk fasilitas Zoom-nya yang boleh membantu kami. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan Perista, kita akan foto dulu bersama. Saya mohon untuk on cam dan silakan Bu Irma mengambil gambar ya. Ya, Bu Dina, tadi saya minta izin ini gini, tadi itu waktu ibu-ibu nyanyi pakai gerakan itu ternyata belum direkam.
Jadi Oh. sekarang mumpung buka kamera semua, kita nyanyi sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, sekali aja semuanya pakai gerakan, semuanya dibuka kameranya. Kali ini tak Baiklah, ya. menurut pada Ayo. Bu Irma. Ini yang belum buka kamera, monggo saya tunggu. Siap ya gerakannya, jangan lupa. Ya. Ayo, San. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Gerak lain. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, terima kasih semuanya. Yuk foto-foto yuk. Ya, saya foto ya. Tante Sarah sampai berdiri loh, itu hebat Tante Sarah. Luar biasa. Oke, ntar saya foto. 3, 2, 1. Halaman 1, bentar ada 2 halaman. Halaman 2, 1, 2, 3. Mana? 1, 2, 3. Kok gayanya tegang ya? Gayanya gaya apa? Gaya heboh, gaya heboh. Ayo, happy. Ya, gaya bebas. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, oke, sudah selesai. Oke, ini akan didokumentasikan dan di file oleh Bu Irma ya. Bu Irma atau Bu Yeti akan mengumumkan sesuatu surprise buat kita semua. Tapi Bu Yeti. dipilih oleh Bu Irma ya. Bu Yeti ada kan ya? Bu Yeti ada kan? Yeti, halo. Oh, hilang ya? Ada, Bu Yeti ada. Oh ya, Ada. Bu Yeti monggo silakan. Ya, baiklah rekan-rekan. Akan saya umumkan perista yang paling rajin. Terakhir, 2 orang yang paling rajin yang masuk duluan dalam Zoom kita tadi ya. Pertama yaitu Bu Juna Kristia, dan kedua Cik Buat atau Ibu Siswanto ya. Nah, nanti hadiahnya menyusul ya Bu Dina ya. Saya juga enggak tahu hadiahnya apa, tapi pokoknya kejutan. Oke, ya. Untuk hari ini, malam ini Bu Yeti memberikan 2 hadiah untuk 2 peserta yang paling rajin tadi ya. Kita pengurus mau berdoa, waduh, ternyata sudah ada 2 orang yang sudah masuk duluan, yaitu Bu Yuna. Kita beri tepuk tangan dulu, beri reaction. Wah, reactionnya, tuh ya, itu Bu Titik sudah beri reaction. Terus kemudian yang kedua adalah Bu Sis ya, Bu Sis. Nah, hadiahnya nanti akan dikirim. Hadiahnya apa? Nanti akan disiapkan sesuai dengan usianya. Jadi kita lihat dulu, oh ternyata Bu Sis sama Bu Yuna, jadi kita sesuaikan gitu ya. Nah, nanti bulan depan kita akan ketemu lagi. Saya berharap dan juga seluruh pengurus berharap kita bisa seperti ini lagi, banyak yang ikut. Akan ada bentuk beda lagi. Kalau hari ini kita bentuknya persekutuan, kalau bulan depan mungkin keterampilan atau apa, nanti tunggu kejutan kami berikutnya, juga akan ada hadiah-hadiah yang menarik ya. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, dan kami berharap semua
ikut terlibat, ikut bersama melayani, ikut ambil bagian di dalam acara BTS di bulan-bulan yang akan datang. Kalau tadi Dokter Anne sudah menyatakan sanggup bersedia untuk urusan kesehatan, mungkin yang lain keterampilan atau parenting atau apapun juga yang boleh memperlengkapi kita. Ataupun kita nanti mungkin akan ada mungkin kelompok-kelompok doa, bisa jadi seperti itu. Atau ada usulan, saran, mari silakan bisa sampaikan kepada kami. Mungkin tiba-tiba ada ide-ide yang menarik untuk acara BTS ini. Mari sampaikan kepada kami sehingga kita tetap bisa terhubung seperti yang disampaikan oleh Bu Florida tadi ya. Kita tetap bisa terhubung setiap bulan walaupun dibatasi oleh kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak tidak bisa bertemu secara fisik karena 2 tahun ini akan secara online program-program dari Perista. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di bulan depan. Sampai ketemu dan selamat melayani. Selamat malam. Selamat melayani untuk besok. God bless you. God bless you too. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu Flo. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat Ada Bu malam. Sandra, Terima kasih. ada Bu Stefanus. sharingnya Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Eli. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima Sampai kasih. ketemu. Bu Dina, nggak lihat dulu kalau saya yang XS, Bu Dina. Gimana? Nggak lihat dulu kalau saya yang XS ini. Oh iya. Oh iya. Coba berdiri, coba berdiri. Saya mau dokumennya Pak Bu Ana itu loh. Bu Ana masih ada nggak yang ukurannya sama-sama dengan saya? Tadi Sudah nggak ada pakai. yang Oh iya, Bu Titi, XS ya. Gimana? Iya. Maunya Pak Bu Ana yang berdua dengan saya. Iya, tadi. Tapi kalau di kotak-kotak gini kelihatan besar-besar. Iya. Buahnya udah keluar kayaknya. Iya, iya. Itu kayaknya ukuran anak-anak deh. Ukuran XS lebih murah. Kalau Lah iya. XXL lebih mahal. Irit kainnya ya, Ci ya. Kayaknya irit ya, Ci. Oh, irit. Saya bayangkan itu ukurannya anak-anak itu. Anak-anak usia berapa ya? Aku mau pakai XS gak jadi, Ti. Thank you, Bu Maria kaosnya ukuran enak, apa? nyaman. Aku S. Oh, Sudah Nggak naik. kebesaran? Nggak besaran, Mar? Nggak. Besaran nggak? Nggak ya? Oke. Oke. Terima kasih. Selamat malam. terima kasih. Selamat malam.